Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini gua mau ngajak kalian semua untuk melihat kenapa sih HSBC bisa keluar dari pasar Indonesia. Apakah HSBC ini bakaran bangkrut seperti Credit Suisse dan bank-bank global besar lainnya? Simak video ini untuk menambah wawasan kalian terutama tentang ekonomi dan finance ya, investasi dan segala macamnya. Untuk itu, teman-teman siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas ya, secara santai tapi serius. Jadi enjoy aja ya, nikmati video ini. Nah, teman-teman, langsung aja kita melihat ya Bank Global HSBC. Apakah raksasa dengan aset global sekitar 3 triliun USD ini benar-benar diambang keruntuhan atau sedang melakukan survive pivot yang ekstrim? Kita akan melihat ya kondisi HSBC saat ini. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah jadi nasabah HSBC? Mungkin kalian yang punya aset besar ya, uang besar, terus punya bisnis yang skalanya internasional, mungkin kalian jadi nasabah HSBC ya, salah satunya karena HSBC ini bank-bank konstitusional yang banyak melayani corporate, institusi, pemerintah, dan individual dengan net worth tinggi seperti kalian ya. Gue doain kalian bisa jadi nasabah HSBC ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas ya benang merah trauma regulasi dan pivot ke korporasi. Nah, Bank HSBC dulu kalau kalian ngikutin ya, HSBC ini tuh pernah viral banget ya di berita keuangan global karena ada trauma masa lalu yang menurut gua sangat berdasar banget, kasus denda raksasa 1,5 miliar USD dari regulator di Amerika pada tahun 2012 akibat pencucian uang kartel narkoba Meksiko menjadi titik balik fundamental bagi HSBC. Biaya kepatuhan atau complaint cost untuk mengawasi jutaan nasabah retail di seluruh dunia menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Oleh karena itu, strategi global CEO George L. Hederi, namanya susah banget ya, kalian baca sendirilah. Sangat konsisten banget ya, dia keluar dari bisnis retail skala kecil di negara-negara barat dan negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang memangkas biaya operasional dan fokus penuh pada korporasi atau wholesale banking serta wealth management institusional ya, yang saat ini lagi ada di Indonesia. Ini pergeserannya cukup besar banget ya. Nah, yang kedua, HSBC itu lagi ada kejatuhan berita terbaru di 2026 ya. Kasus fraud di Inggris dan isu PHK sampai 20.000 karyawan. Ini HSBC sebenarnya lagi terpontang-panting ya saat ini keadaannya ya. Nah, keuntungan HSBC turun di tengah tuntutan terkait penipuan senilai 400 juta dolar atau euro. Ini beritanya nggak jelas banget ya. Dan perang melawan Iran ya. Kasus fraudnya ini ya 400 juta euro UK di Inggris ya. Ini dilaporkan keuangan kuartal 1 2026. Saham HSBC sempat tertekan setelah mereka melaporkan kerugian mengejutkan sebesar 400 juta USD akibat paparan fraud sekuritisasi sekunder di Inggris yang dikaitkan dengan keruntuhan lembaga seperti pemberi pinjaman KPR, Market Financial dan Market Financial Solution atau MFS. Karena HSBC ini berkantor pusat di Inggris ya, dan listingnya juga di FTSE Inggris sana. Dan kalau kita melihat akibat banyak kerugian ini, HSBC siap mem-PHK karyawan hingga 20.000 karyawan dalam 1 hingga 5 tahun ke depan. Ini kan berita yang cukup mengejutkan ya, bukan karena AI atau apa, tapi ini karena masalah efisiensi yang dihadapi oleh HSBC saat ini dan perubahan struktur bisnis di HSBC. Dan juga sekarang ada AI juga ya, pasti ada masalah PHK juga karena adanya AI, bukan lagi strategi bisnis untuk efisiensi ya teman-teman. Nah, Bloomberg juga melaporkan ya bahwa HSBC meninjau insentif biaya sekolah sebesar 38.000 dolar per anak untuk para banking di Hong Kong. Sebenarnya HSBC ini juga berkantor pusat di Hong Kong juga ya, Hong Kong dan Inggris lah pusatnya lah. Karena Hong Kong kan dulu dikuasai sama Inggris tapi dibalikin sama ke Cina ya. Karena harga sewanya Hong Kong udah habis kali. Jadi kalau kita melihat saat ini, efisiensi massal berbasis AI juga jadi isu PHK hingga 20.000 karyawan ya.
Karena sekitar 10% dari total staff global dalam 3 sampai 5 tahun ke depan akan direstrukturisasi nih, dipicu oleh adanya AI dan ya perombakan bisnis dari HSBC itu sendiri ya teman-teman. Nah yang ketiga, ini OCBC menunjukkan langkahnya di Indonesia cukup strategis ya, berbagai peran strategis dengan HSBC ya, karena OCBC Indonesia mengakuisisi International Wealth atau Premier Banking milik HSBC di Indonesia. Diakuisisi nih lini bisnis dari HSBC oleh OCBC ya. Kalian punya sahamnya nggak tuh? Keputusan PT Bank OCBC NISIP Tbk atau NISP ya tikernya untuk mengakuisisi lini bisnis International Wealth and Premier Banking atau IWPB milik HSBC Indonesia senilai premium hingga 480 juta US Singapura ya adalah langkah win-win yang logis ya menurut para analis investment, karena bagi HSBC menutup segmen retail dan sekuritasnya di pasar saham juga udah ditutup ya HSBC ya, udah bukan lagi anggota bursa ya, membebaskan modal mereka agar bisa difokuskan penuh melayani korporasi-korporasi besar atau corporate and institutional banking yang marginnya jauh lebih besar dan tebal dan juga terukur, tentunya juga lebih aman ya, nggak ada pencucian uang lagi nih di HSBC. Dan kalau kita lihat ya, pasar itu kecewa ya kemarin waktu setelah RUPS ya, OCBC NISIP itu mengumumkan untuk pembagian dividennya tidak terlalu besar ya. Laba ditahan di 2025 ini ternyata digunain buat akuisisi lini bisnis dari HSBC. Menurut saya bagus banget ya. Tapi orang-orang pada kecewa, langsung anjlok 8% tuh setelah pasar kecewa dengan dividennya teman-teman. Mungkin kalian juga tuh yang jualan OCBC. Ya bagi OCBC menjustifikasi mengapa mereka menahan dividen ya pasti ya untuk menambah mendongkrak dana pihak ketiga ya, DPK dan biaya berbiaya murah dan atau jasa, serta menambah 336.000 nasabah primer yang baru ya, nasabah prioritas tentunya karena ini wealth management ya. Ini memperkuat posisi OCBC sebagai salah satu pemain wealth management swasta terkuat di Asia Tenggara setelah jumlahnya itu cukup besar ya. Dia juga mencaplok Bank Commonwealth ya OCBC, jadi ya nasabah ya dengan net worth besar ada di OCBC. Nah pertanyaannya, apakah Bank HSBC ini akan runtuh ya? Ini yang jadi dilema bagi para investor global terutama ya. Menurut gua tidak ya, HSBC ini tidak akan runtuh seperti Lehman Brothers atau Credit Suisse. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, HSBC ini sebenarnya struktur bisnisnya itu masih kuat ya teman-teman. Dia masih menyalurkan kredit dengan sangat besar ya. Kebangkrutan yang nyaris tidak mungkin ya menurut saya. Fundamental dan likuiditas itu sangat tebal yang dimiliki oleh HSBC. Meskipun terkena biaya pencucian uang di masa lalu atau beban fraud 400 juta USD di Inggris baru-baru ini, pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NIM-nya ini ya, HSBC justru meningkat menuju target 46 miliar dolar untuk tahun 2026 ini. Rasio permodalan inti mereka juga CET1 ratio-nya juga berada di level 14%, angka yang sangat aman bagi standar perbankan global ya teman-teman. Dan HSBC juga bukan keuangan uangnya tuh habis ya. Kalau bank itu kan hampir nggak punya hutang, yang ada dia ngehutangin orang ya. Jadi suka banget kalau kalian invest di perbankan ya gitu, karena nggak punya hutang, yang ada dihutangin sama orang gitu kan. Mundurnya HSBC dari retail ya di negara-negara barat dan negara-negara berkembang ya, khususnya Hong Kong, China, dan Asia Tenggara adalah langkah defensif ofensif ya. Mereka meninggalkan pasar yang jenuh dan beralih ke wilayah di mana brand mereka memiliki kekuatan monopoli dan margin keuntungan yang sangat tinggi. Karena ya bank institusional dan wealth management ya HSBC. Nah, pembersihan lemak operasional ya, karena bebannya ini sangat besar ya, terlalu gemuk bebannya, PHK sampai 20 ribu karyawan, dan penjualan aset retail ke bank lokal seperti OCBC di Indonesia atau RBC di Kanada. Dia juga jualan ya ke RBC di Kanada. Justru membuat struktur bisnis HSBC jauh lebih ringan teman-teman. HSBC sedang mengecilkan ukuran tubuhnya atau downsizing untuk menjadi bank korporasi global yang lebih lincah
dan minim resiko retail ya seperti pencucian uang di masa lalu, mereka juga melepaskan status sebagai World Local Bank demi menjadi World Corporate Bank ya. Melihat kalkulasi rasio kecukupan modal serta profitabilitas yang mereka miliki oleh HSBC itu sangat solid ya di perkuartalan tahun ini. Langkah radikal yang menurut saya bentuk adaptasi pragmatis agar mereka tidak runtuh di masa depan adalah langkah yang sangat strategis ya dari CEO HSBC. Karena HSBC ini adalah bank global yang sangat berpengaruh di dunia ini, pemberi kredit ke banyak perusahaan. Jadi ya kalau dia bangkrut ya pasti ada tekanan ekonomi global ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time. Semoga kita bisa membuat video yang lebih bermanfaat buat kalian. Thank you guys.